Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Irsyad Tulungagung rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kita. Tidak lain itu merupakan sebuah kesyukuran, sebuah fasilitas-fasilitas hidup yang sejatinya kita gunakan untuk amal kebaikan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh apa yang kita dapati di muka bumi ini ialah sebagai fasilitas yang mana apabila fasilitas itu kita gunakan kepada hal yang baik untuk beribadah kepada Allah, maka fasilitas itu akan berbuah kebaikan-kebaikan dan manfaat yang banyak. Dan apabila fasilitas-fasilitas hidup kita di muka bumi ini kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka na'udzubillah fasilitas hidup itu akan menjadi petaka dan menjadi tuntutan kita di akhirat kelak, na'udzubillah. Marilah kita bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya ibadah. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah manusia terbaik, beliau adalah nabi kita, beliau adalah rasul terakhir yang merupakan yang menjadi pimpinan atau menjadi sayyidnya, tuannya para rasul dan tuannya para manusia. Maka bersyukurlah kita dengan banyak-banyak bersalawat dan salam dan mengikuti tuntunan beliau, karena Allah Ta'ala mentakdirkan kita menjadi umat beliau, umat akhir zaman, tapi umat yang di belakang beliau yang akan memasuki pertama surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kita harus mengikuti bagaimana Rasulullah berhidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Yang selanjutnya kita ucapkan kesyukuran, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji atau untuk saling tawasau bil haq, untuk saling menasihati dan saling mengingatkan dalam kebaikan.
Karena kita dapat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat terbaik yang dikeluarkan pada manusia, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya. Karena umat ini adalah umat amar ma'ruf nahi mungkar, umat yang selalu menasihati kepada kebaikan, umat yang selalu mengingatkan untuk tidak terjatuh kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kalian sebaik-baik umat, kuntum khaira ummatin, sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian saling menasihati dalam kebaikan dan saling mengingatkan untuk tidak terjatuh kepada keburukan. Dan itu adalah salah satu bentuk penolongan kita terhadap teman kita. Dengan apa? Dengan mengingatkan agar tidak terjatuh kepada keburukan. Baik, ma'asyiral muslimin, insyaallah kita melanjutkan tafsir kita, kajian kita tentang Al-Qur'an pedoman hidup. Kita sampai pada pembahasan surat apa? Surat Al-Baqarah. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sifat-sifat orang mukmin, orang beriman. Setelah itu kita sudah membahas tentang bagaimana sifat-sifat orang kafir, orang yang menutup dirinya untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang ketiga, yaitu kita kemarin membahas tentang sifat-sifat orang munafik. Orang yang mengatakan amanna, mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman pada hari akhir, tapi iman mereka tidak sampai hati. Wa ma hum bimu'minin. Gitu ya. Jadi beriman secara lisan itu sebagai hukum antar manusia saja. Syahadat, hukum manusianya dia beriman. Tapi hukum kepada Allah tidak cukup iman dengan lisan, tapi betul-betul dipraktekkan dalam diri kita, dipraktekkan dalam kejujuran diri kita. Karena Allah Ta'ala melihat bagaimana isi hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak melihat kepada pakaian kalian, tidak melihat bagaimana postur kita, tapi Allah Ta'ala melihat hati kita. Jadi kalau iman saja ngomong saya syahadat, saya iman, saya orang baik, tapi kalau hatinya tidak sesuai imannya, tidak sesuai perkataannya, na'udzubillah, bisa terjatuh kepada kemunafikan. Maka bagaimana kita memperbaiki hati kita itu lebih daripada kita memperbaiki lisan dan badan kita. Insya Allah setiap orang yang hatinya sudah bersih, nanti lisannya akan bersih. Tapi kalau lisannya tidak bersih, ya, kalau hatinya bersih maka insya Allah lisannya akan bersih. Tapi kalau lisannya tidak bersih, bisa jadi hatinya juga ikut kotor, tidak bersih. Tapi tidak menjadi hasil penuh, belum tentu juga hatinya tidak bersih. Bisa saja hanya lisan. Tapi kalau yang masalah kalau hatinya sudah kotor, ada nuqtatu saudanya, ada titik hitam, maka itu akan bisa merusak semuanya. Bahkan ada perkataan mengatakan qaulun fahish la yakhruj illa min famil fahish kan. Qaulun fahish la yakhruj illa min artinya tidaklah perkataan itu buruk, yang dilontarkan itu perkataan yang jelek, perkataan kotor,
melainkan keluar dari orang atau dari hati yang kotor. Maka jangan dibiasakan lisan kotor nanti mengotori hati. Kalau hati kotor maka lisan yang akan keluar. Lisannya akan mengikuti, karena lisan adalah gambaran hati. Bahaya. Gitu ya. Kalau ngomongnya biasa nggak baik, hatinya nanti nggak baik. Nanti di akhir hidup Allah Ta'ala akan al-ibrah fil khawatim. Jadi orang itu baik atau tidaknya dilihat akhir hayatnya nanti bisa jadi. Kalau akhir hayatnya baik maka sebelumnya baik. Kalau akhir hayatnya tidak baik maka akhir hayatnya na'udzubillah bisa jadi tidak baik. Dan akhir hayat itu akan tergambar kebiasaan. Tidak bisa kita nanti insya Allah saya yakin akhir hidup saya akan mengatakan la ilaha illallah. Tapi dalam hidupnya tidak pernah zikir la ilaha illallah, enggak pernah membiasakan. Nanti pada akhirnya kita tidak akan terbiasa untuk seketika ingat kita mengucapkan la ilaha illallah. Kayak orang kaget, orang tidak sadar, orang bahkan jangankan mau meninggal, ibu-ibu yang hamil saja kalau sudah bukaannya 10 itu katanya udah nggak sadar itu ngomong apa ngerambiang nggak tahu, nggak sadar. Terus siapa yang mengantarkan mereka bisa ngomong, bisa zikir? Ya hati-hati mereka. Karena hati, ya, bahkan dulu para sahabat itu kalau dibius mereka nggak ada biusnya biasanya pakai timah panas gitu ya, untuk membius biar nggak sakit. Tapi para sahabat ada yang tidak menggunakan itu, menggunakannya dengan Al-Quran. Kalau sudah membaca Quran, yang habis perang sakit itu dijahit tanpa bius, nggak sakit. Kenapa? Karena fokusnya terhadap membaca Al-Quran sudah sampai hati. Sehingga yang lain tidak akan terasa, yang terasa hanyalah nikmatnya baca Al-Quran. Jadi kalau ibadahnya sudah levelnya tinggi, jadi rasa berat ibadah sudah nggak ada, rasanya nikmat aja. Karena apa? Karena ibadah itu sejatinya nikmat, cuman diselimuti dengan sesuatu yang tidak nikmat. Karena al-jannah huffat bil makarih, karena surga itu diliputi dengan sesuatu yang nggak nikmat, nggak enak. Mau masuk itu susah, capek. Makanya Allah Ta'ala juga mengatakan idza nahaitukum an syai'in idza nahaitukum fantahu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya larang kamu terhadap sesuatu, maka tinggalkan langsung. Tinggal. Udah. Tapi kalau diperintahkan kepada suatu perkara, maka datangilah perkara itu atau perintah itu semampu kita. Beda ya, berarti ya. Larangan disuruh ninggalkan langsung, perintah disuruh mengerjakan semampu kita. Berarti ada yang beda. Bedanya adalah ketika larangan suruh tinggalkan, berarti tidak ada berat sebenarnya untuk tidak mengerjakan larangan. Gitu ya. Umpama Allah Ta'ala melarang kita untuk berbuat, Allah Ta'ala melarang untuk tidak boleh minum khamr. Enggak boleh minum bir, enggak boleh. Maka enggak perlu upaya sebetulnya untuk meninggalkan minum bir. Upayanya apa? Ya cukup diam. Enggak ada upaya harus tidak, ya diam. Ditahan saja. Enggak ada. Tapi kalau perintah sholat itu ada aktivitas yang harus dikerjakan, harus jalan, harus nyari air, harus pakai baju rapi, harus mendatangi masjid, harus ini dan harus itu ada. Diperintahkan untuk zakat, diperintahkan untuk puasa, sahur, nahan makan, siang lapar ditahan, sore haus ditahan, ada upaya-upaya. Jadi diperintahkan untuk sedekah, berarti harus cari uang yang banyak untuk bisa bersedekah. Perintahkan nafkah, nyari uang yang banyak untuk bisa. Semuanya ada upaya. Gitu ya. Maka sejatinya emang perintah itu berat.
Tapi ketika sudah mendapatkan ibadah itu, semuanya isinya nikmat. Semuanya isinya nikmat. Bahkan ibadah yang paling tinggi itu apa? Jihad fisabilillah. Sampai-sampai itu buktinya itu ya, salah satunya. Buktinya apa? Sampai-sampai orang yang jihad fisabilillah, padahal jihad itu gak mungkin mati kalau gak karena kesakitan, gak mungkin. Itu. Mati dalam jihad fisabilillah ya pasti kalau gak ditusuk atau dipanah atau yang sampai bercucuran darah lah yang penting. Sehingga dia meninggal. Buktinya apa? Buktinya mereka ketika di akhirat, mereka ditanya sama oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu inginkan sekarang? Mereka mengatakan, saya pengen dihidupkan kembali Allah, terus saya dibunuh, saya dihidupkan lagi, saya dibunuh lagi, saya dihidupkan lagi, saya dibunuh lagi, terus. Karena apa? Ternyata ibadah jihad, salah satu bentuk ibadah ya, ibadah jihad tersebut karena nikmatnya, sampai tertusuk yang sakit itu rasanya nggak sakit, rasanya nikmat. Itu kalau sudah ibadah, sudah tingkatnya adalah kenikmatan. Dari mana nikmat itu datang? Datangnya dari hati. Kalau kita masih sekolah, ibadah belajar kok sik males, mau sholat kok sik males, mau bakti sama orang tua kok sik enggak mau, sholat tahajud kok sik males, apalagi sedekah kok sik males, itu berarti ada apa? Atau itu berarti belum masuknya kenikmatan ibadah itu pada diri kita. Kita belum membiasakan, belum memaksa ibadah itu. Karena sejatinya semua ibadah itu perlu dipaksa dulu. Malas baca ya, kok malas baca Quran? Ambil Qurannya. Setiap kemalasan dilawan. Malas baca Quran, ambil Qurannya, dibuka Qurannya, dibaca Qurannya. Dibaca satu halaman males, dipaksa lagi tambah satu halaman. Nanti kalau sudah terbiasa nikmat. Seakan-akan mau berhenti ya kok eman. Karena apa? Sudah nikmat baca Al-Quran. Sholat demikian. Sholat tahajud. Kok nggak nikmat ya? Kok saya nggak bisa lama ya baca tahajudnya? Ya kemungkinan yang dibaca pendek. Soalnya hafalnya sampai sabihis saja ya, nggak nikmat. Tapi kalau hafalannya panjang, juz 29 hafal, itu baca Al-Mulk Tabarok sampai setengah juga eman, diteruskan, akhirnya satu surat habis. Nanti surat kedua lanjut surat Al-Qalam sampai habis. Durasinya panjang kalau hafalannya banyak. Tapi kalau enggak banyak ya sabihis ya cukup sabihis selesai. Nanti yang kedua idza zulzilatil ardu azalzala. Ya sudah selesai. Ya, jadi nikmat itu datangnya dari hati dan orang munafik tidak mendapatkan kenikmatan itu. Karena iman mereka hanya di lisan, tidak sampai di hati mereka. Sehingga hatinya kotor dan hatinya sakit. Sehingga tidak bisa, kalau hati sakit, kemarin yang kita udah bahas, kalau sakit itu tidak bisa membedakan mana nikmat, mana tidak nikmat ya. Dulu saya pernah sakit, badan panas, greges, udah enggak, badan panas, enggak enak, terus ngerasakan sudah enggak enak lidah ini, minum aja enggak enak rasanya. Tapi saya tetap kepare ketika itu, ditawari minum teh dari termos. Saya kira itu biasanya teh itu ya anget-angetan gitu. Saya minum banyak. Ternyata panas banget. Itu langsung glodok di lidah itu udah tadinya nggak ada rasa, sekarang plus glodok lidah semua. Jadi udah nggak bisa membedakan ini antara masih hangat atau panas, sudah limbung. Orang sakit itu gitu. Obat yang menyembuhkan juga nggak enak rasanya, udah limbung. Itu namanya kalau sakit nggak bisa membedakan. Orang-orang munafik demikian, tidak bisa membedakan mana yang betul, mana prinsip, mana tidak bisa. Yang penting dirasa dia ini enak ya udah. Pokoknya cari aman gitu aja. Nggak tahu sakit. Ya, kalau orang sakit pengennya malah macam-macam. Bisa jadi yang dimakan malah
menjatuhkan atau menghancurkan. Maka seperti itulah orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah taala menjadikan di hatinya itu karena kotornya, karena imannya tidak sampai hati, maka iman hatinya kok kotor, dan Allah taala menambah kotor itu pada dirinya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih bima kanu yakdzibun, karena mereka dusta. Jadi kesalahan mereka pertama orang-orang munafik itu karena kedustaan mereka. Maka sifat pertama yang harus kita tinggalkan, jangan sampai kita terbiasa untuk berdusta, bahaya. Karena itu adalah sifat pertama orang munafik. Bohong enggak boleh. Ya, bohong, bujuk ya, dusta, ngapusi, orang Kediri kalau bilang, itu enggak boleh. Kalau biasa enggak jujur, maka nanti akan di hidupnya tidak jujur semua. Na'udzubillah. Iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhib, kata Rasulullah, jauhilah kalian dari dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu bisa membawa kepada kesengsaraan, kerusakan, kejelekan. Dan kejelekan itu yahdi ilan nar, dan kejelekan itu membawa manusia kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka wa idza qila lahum, mereka ketika dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, janganlah kalian merusak di muka bumi ini, mereka mengatakan qalu innama nahnu muslihun, kita ini sebetulnya membikin islah, memperbaiki, ya kan, ini marot ini namanya. Dikasih tahu menganggap ini sudah betul, ini penyakit. Orang beriman tidak demikian, dikasih tahu didengarkan. Kalau itu baik itu dikerjakan, kalau itu buruk mereka tidak mengerjakan, menahannya. Ya, kalau buruk gini, kalau hati sudah rusak dikasih tahu nggak mau, ngeyel. Obat itu saya menyembuhkan, tapi nggak akan mau minum obat, nggak mau. Karena apa? Karena hatinya sudah sakit. Mereka mengatakan demikian, seakan-akan sudah memperbaiki bumi, ternyata mereka tidak memperbaiki bumi. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, yang memperbaiki dan bumi ini terus bisa berjalan dengan sedemikian rupa kemakmurannya itu karena adanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada berkahnya. Berkah itu datangnya dari mana? Dari Allah. Karena apa? Karena walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama. Karena apa? Karena ada orang-orang yang beriman dan bertakwa, sehingga Allah Ta'ala masih bukakan keberkahan itu di muka bumi ini. Yang tahu siapa? Yang tahu hewan-hewan semuanya tahu. Bahkan semut di lubang semut dan hiu di lautan semuanya memintakan ampun bagi orang yang beriman dan bertakwa. Karena apa? Karena hidupnya mereka karena ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah itu dari mana? Allah Ta'ala turunkan karena masih adanya orang beriman dan bertakwa di muka bumi ini. Kalau di muka bumi ini enggak ada manusia iman, bertakwa, ada istighfar, sudah hancur. Bahkan suatu kaum itu ingin diazab sama Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi diazab karena apa? Wahum yastaghfirun, karena ada orang istighfarnya di dalam. Orang yang beristighfar. Kaum Nabi Lut yang ketika itu ingin diazab sama Allah Subhanahu wa taala, itu dipending, bisa jadi dipending karena ada Nabi Lut. Sehingga Nabi Lut diperintahkan dan orang-orang beriman bersamanya diperintahkan untuk pergi. Ketika mereka pergi, baru kaumnya bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintahnya betul-betul azab, bukan hanya ujian. Kalau ujian itu semuanya dapat. Yang beriman dapat, yang tidak beriman juga dapat. Tapi kalau yang beriman ini untuk ujian naik level, yang tidak beriman ujiannya jadi azab. Gitu ya. Contoh kayak kayak tsunami di Aceh dulu atau di Lombok.
Itu bukan sekaligus azab, tidak. Itu bisa jadi ujian bagi yang beriman untuk naik level, dan yang bermaksiat, yang tidak baik, maka itu azab atau musibah bagi mereka. Gitu ya. Maka karena ada keberkahan. Jadi pengen islahnya bumi ini ya dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan menggunakan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun. Sesungguhnya mereka adalah yang merusak dan mereka tidak merasakan. Ini dan sifat mereka selanjutnya yaitu wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka juga demikian. Kalau dikatakan mereka itu ya beriman seperti berimannya manusia, mereka mengatakan, apakah kita beriman seperti imannya orang-orang yang beriman? Mereka menganggap orang-orang beriman itu sufaha, orang-orang yang bodoh. Mereka enggan. Setelah itu wa idza laqul ladzina amanu qalu wa idza laqul ladzina amanu, ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, orang-orang munafik tersebut, mereka mengatakan qalu amanna. Jadi mereka ini kalau dalam kubu musuhnya orang beriman, orang munafik kan gini ya. Ini kalau ini kanan nih orang baik, orang beriman. Ini kiri orang kafir, orang enggak baik. Yang munafik ini, dia kalau di sini bilangnya beriman, tapi hatinya di sini dan selalu membantu yang sini. Mereka kalau dikatakan idza qila lahum aminu kama amanan nas, apakah kamu beriman? Orang yang di sini ngomong sama orang munafik, apakah kalian beriman seperti imannya orang yang beriman? Mereka mengatakan tidak. Maksud saya harus beriman kama amanas sufaha, seperti berimannya orang-orang yang akalnya kurang. Jadi mereka meremehkan orang beriman. Gitu ya. Ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Tapi kata Allah Ta'ala sebenarnya yang bodoh itu dia, karena dia tidak mengetahui kebenaran. Tetapi mereka ketika wa idza laqul ladzina amanu, ketika mereka bertemu orang yang baik, orang munafik tadi, qalu amanna, mereka mengatakan saya beriman. Gitu ya. Jadi enggak A enggak B, mudzabdzabin ya, la ilaha ula wala ilaha ula. Jadi enggak nganan enggak ngiri, enggak jelas hidupnya. Dibilang iman kayak orang beriman tidak, terus dikatakan sama orang beriman ngomongnya beriman tapi tidak beriman. Gitu ya. Qalu amanna, mereka mengatakan saya beriman. Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama akum innama nahnu mustahziun. Ya. Mereka mengatakan kepada yang beriman, orang munafik, saya ini iman. Tapi kalau mereka menyendiri dengan orang-orang syayatinihim, syayatin itu setan, tahu setan ya? Tahu setan? Apa itu setan? Setan itu adalah sifat buruk, itu namanya setan. Loh, kalau yang setan yang makhluk halus itu bukan setan, itu namanya jin. Ya, itu namanya jin. Jin yang sifatnya buruk namanya setan. Dan manusia pun yang sifatnya buruk itu juga setan. Ya, maka bahaya. Dua-duanya ini bahaya. Syayatinul insi wal jin ini bahaya. Setan berbentuk manusia dan syaitan berbentuk jin ini bahaya. Sama-sama merusak. Ya, sama-sama merusak. Mereka kalau khalau ila syayatinihim, kalau mereka ya bergabung dengan ya, pembisik-pembisik mereka, yaitu yang orang-orang yang enggak baik itu, mereka mengatakan inna ma'akum, saya ini sama kalian gitu. Jadi kalau sama orang beriman ngomongnya beriman, tapi kalau ketemu setannya dia, mereka mengatakan innama ma'akum, ya. Inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Kita ini bersama kalian dan kita ini sama-sama mustahziun, sama-sama mengolok-olok. Ini bahayanya, Pak. Kalau ma'a ini bahayanya, ini bahaya.
Apa itu? Membersamai. Jadi, maaf ya, boleh kita kumpul dengan orang, bukan kumpul, boleh kita punya teman orang tidak baik, itu boleh. Teman saja, sekedar kenal boleh. Sekedar kenal. Atau ada orang kafir jual beli boleh. Punya tetangga kafir, kita saling berbagi makanan boleh. Tapi jangan sampai di tingkat ma'iyah, jangan. Kalau ma'iyah itu selalu berkumpul. Kalau sudah selalu berkumpul, biasanya as-sahib sahib. Teman itu akan menarik. Nanti kalau nggak kuat, kita akan tertarik. Gitu ya. Itu bahaya, jangan sampai ma'akum. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Dapat hidayah itu kalau kita bisa memaiyah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah dekat sama Allah. Kalau dekat itu berarti sholat ingat Allah. Nanti zuhur kepingin sholat lagi untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Di jalan-jalan zikir selalu biar ingat sama Allah taala. Itu namanya ma'iyah. Selalu bersama. Kalau selalu bersama nanti sayahdin. Allah taala memberikan hidayah itu. Gitu ya. Iya. Jadi intinya itu berma'iyah. Bahkan ketika Nabi Musa ingin belajar sama Nabi Khidir, kata Nabi Khidir juga ya, boleh. Kata Nabi Musa, apakah saya boleh untuk belajar denganmu? Kata Nabi Khidir, boleh. Untuk bersama denganku. Di situ juga ada kata-kata ma'anya juga. Jadi saya lupa ayatnya. Intinya Nabi Khidir juga mengatakan boleh untuk bersama saya, tapi syaratnya harus bersabar. Ya, artinya seorang murid ingin belajar sama guru, caranya juga seperti itu, harus bersama. Karena bersama itu nanti yang akan mempengaruhi. Maka jangan sampai seperti mereka mengatakan inna ma'akum, saya bersama kalian. Wah, ini bahaya. Bisa-bisa terpengaruh oleh syaitan-syaitan mereka. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kita ini mengolok-olok. Ya, berolok. Allah yastahzi'u bihim. Ya. Padahal Allah Ta'ala akan memperolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya. Kita dengarkan azan dulu. Kita kembali. Mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kita ini bersama kalian dan kita ini saling berolok-olok juga dengan kalian. Maka ketika mereka hidupnya demikian, ingin berolok-olok terhadap orang-orang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala yang turun tangan. Allah taala mengatakan Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang memperolok-olok mereka, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya. Maka dia tidak akan pernah punya tempat. Karena olok-olok mereka Allah Ta'ala langsung membalas untuk orang-orang munafik itu tidak punya tempat. Kalau orang kafir masih punya tempat di dunia, diberikan surga, tapi kalau orang munafik tidak punya tempat. Hidupnya mesti sengsara itu, Pak. Orang-orang munafik. Karena tidak punya tempat kanan kiri, tidak punya tempat di hati manusia, tidak ada. Kalau orang kafir masih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ad-dunya itu sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Masih ada nikmatnya lah, diberikan apa yang dia inginkan, tapi surga mereka tidak mendapatkan orang kafir. Tapi kalau orang-orang munafik, mereka yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Ta'ala membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya. Ya, pasti tampak itu. Orang munafik itu pasti tampak. Bahkan
Di zaman Rasulullah orang munafik itu tampak itu. Allah Ta'ala Rasulullah tahu dan Rasulullah mengkabarkan kepada salah satu sahabatnya. Dan setelah itu tampak siapa saja yang munafik-munafik itu tampak. Ulaikal ladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Karena apa? Karena mereka telah membeli ya kesesatan dengan hidayah mereka. Ya, mereka sejatinya dapat hidayah, kenal Islam, tapi mereka jual demi mendapatkan kesesatannya. Fama rabihat tijaratuhum, dan tidak beruntung sama sekali perdagangannya mereka itu, wa makanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan hidayah kembali. Tidak mendapatkan petunjuk. Tidak beruntung dalam perdagangannya, tidak mendapatkan hidayah lebih dari Allah. Dia sudah mengenal Islam, tapi Islamnya tidak sampai hati mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan keuntungan. Setelah itu, ini sifatnya orang-orang munafik. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan mereka dengan sebuah permisalan, dan Allah taala sering membuat permisalan-permisalan demikian. Bahkan banyak di Al-Quran permisalan-permisalan yang Allah Ta'ala misalkan di dalam Al-Quran. Salah satunya ini, Allah Ta'ala memisalkan orang-orang munafik. Allah Ta'ala mengatakan mathaluhum, langsung. Permisalan, perumpamaan mereka, yaitu kamathalil ladzis tauqada naro. Seperti orang yang menyalakan lampu, ya, yang menyalakan lampu atau api, falamma adha'at, ketika lampu atau api itu menyinari mahaulahu, menyinari sekitarnya, zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Ya, pertama dia istauqadanaro, dia seakan-akan menyalakan api tersebut. Ketika api itu sudah mulai bersinar, Allah Ta'ala mengambil api tersebut, zahaballahu binurihim. Allah Ta'ala pergi dengan api itu, cahaya hidayah itu Allah Ta'ala bawa dan meninggalkan mereka fi dzulumatin la yubsirun. Dan Allah Ta'ala meninggalkan mereka dalam kegelapan-kegelapan yang tidak dapat melihat sama sekali. Gelap gulita. Jadi nggak bisa membedakan mana benar mana buruk. Artinya Allah Subhanahu wa taala ini salah satu pelajarannya. Di sini dikatakan binurihim. Bedakan naron. Mereka istauqada naro. Mereka menyalakan api. Allah Ta'ala mengatakan zahaballahu binurihim. Allah Ta'ala membawa cahayanya. Bedakan ya. Api itu bercahaya. Api itu menyinari ya. Tapi api itu panas. Api itu dapat menyakitkan juga ya. Mereka menyalakan api, tapi api itu sifatnya cahaya, menyinari dan menyakitkan juga. Tetapi Allah Ta'ala mengambil nurnya saja, cahaya yang menyinarinya diambil, tapi meninggalkan panas dan penyakitnya kepada mereka. Faham ya? Jadi mereka itu seakan-akan memperbaiki, seakan-akan mereka menunjukkan kebaikan orang-orang munafik itu, tetapi yang betul-betul kebaikan itu Allah Ta'ala ambil, dan yang keburukan mereka Allah Ta'ala tinggalkan. Ini di sini Allah Ta'ala mengatakan istauqadanaro, mereka menyalakan api, tapi cahayanya binurihim Allah Ta'ala ambil. Dan Allah Ta'ala meninggalkan panasnya api tanpa cahaya tadi untuk mereka, sehingga mereka gelap dan mereka terkena cahaya itu sendiri, terkena panasnya api itu tersendiri yang tidak dapat menyinari lagi. Paham ya maksudnya ya, gambarannya ya. Jadi mereka itu udah tadinya seperti pengen ini pengen itu, ternyata Allah Ta'ala ambil cahayanya, tinggal panasnya saja yang mereka bawa. Jadi kerusakan, kesesatan mereka itu mereka alami tanpa mereka sudah bisa memilih antara benar dan baik, karena cahaya yang sudah dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan zahaballahu binurihim. Nur itu satu.
Artinya jumlah cahayanya satu. Allah Ta'ala mengambil cahaya. Karena cahaya itu satu saja. Jalan kebenaran itu satu. Nurihim wa tarakahum fi dzulumat. Dan Allah Ta'ala meninggalkan mereka dalam kegelapan-kegelapan. Artinya cahaya itu satu, kesesatan itu banyak cabangnya. Gitu ya. Seperti Rasulullah menggariskan, hadis Rasulullah menggariskan, saya menggaris satu panjang seperti ini, dan ini adalah jalan menuju Allah satu. Setelah itu Rasulullah menggambarkan garis kanan kiri, 1, 2, 3, 4, 5, terus garis. Kata Rasulullah, dan garis-garis ini adalah jalan-jalannya syaitan. Garisnya banyak kanan kiri, dan garis lurusnya cuma satu. Artinya cahayanya Allah, garis menuju Allah satu, dan garis menuju syaitan itu banyak. Berarti banyak godaannya atau banyak enggaknya? Banyak godaannya. Gitu ya. Banyak godaan, kalau ingat Allah dikembalikan di jalannya. Maka demikianlah ya, godaan-godaan, dulumat kegelapan itu banyak. Maka kita tetap harus istiqomah di jalan yang benar. Kalau jalannya satu itu ya, dibanding jalan banyak kan lebih mudah jalan banyak ya, tapi satu itu lebih mudah untuk kita untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau satu kayak jalan tol, kembalinya gampang ya. Pokoknya arah jalan tol, masuk jalan tol insyaallah aman. Dibanding jalan yang banyak lika-likunya, itu enggak, susah itu malah. Ya, kalau nurnya itu sama satu cahaya, maka insyaallah lebih mudah. Fahum la fi dzulumatin la yubsirun. Mereka tidak dapat melihat sama sekali. Basiro bukan fi dzulumatin la yang durun, tidak melihat. Kalau melihat pakai mata. Bahkan yubsir itu basiroh itu melihat dengan mata plus hati, enggak bisa. La yubsir, mereka tidak bisa melihat kebaikan secara hati, secara mata sudah tidak bisa lagi orang-orang munafik. Karena cahayanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Karena kegelapan itu, karena kerusakan yang mereka dapati, karena perilaku mereka, maka mereka betul-betul seperti orang yang cacat. Artinya mendengar tidak bisa, sumun itu tuli, bukmun itu bisu, umyun itu buta. Jadi sudah enggak bisa apa-apa. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak akan bisa kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tidak bisa memiliki panca untuk bisa kembali kepada Allah. Saya lanjutkan dengan dikatakan au kasayyibim, ini permisalan selanjutnya. Au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Allah Ta'ala mengatakan, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat, ya, kasayyibin, ya, ditimpa sayyib, ya, Allahumma sayyiban nafi'an, ya, semoga Allah Ta'ala menurunkan hujan yang bermanfaat. Di sini Allah Ta'ala mengatakan au kasayyibin, atau mereka seperti sayyib, seperti hujan yang lebat minas sama, dari langit. Yang mana hujan lebat itu disertai kegelapan petir, ya. Wa'ra'dun wabarkun, kegelapan yang mengerikan, wabarkun, dan petir-petir. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim, sampai-sampai mereka menaruh tangannya di kedua telinga mereka dengan jari-jari mereka. Karena apa? Minas sawa'iq, karena takutnya terhadap petir-petir tersebut. Sawa'iq, ya. Hadzaral maut, karena takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah Ta'ala meliputi juga orang-orang kafir demikian. Ya, Allah Ta'ala berikan ketakutan kepada mereka. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, sampai-sampai hampir saja kilat itu menyambar kepada penglihatan. Yakadul barqu, sampai petir itu yakhtaf absarahum, sampai hampir mencacati mata mereka. Kullama adha'a lahum, karena kan petir itu kayak flash gitu ya. Glop gitu ya. Cahayanya itu cepat dan terang.
kullama adha'a lahum, ketika itu bercahaya, flash tadi, petir tadi, bluk, ya. Kullama adha'a lahum, ketika keluar, masyau fihi, mereka langsung bergegas untuk jalan mengambil cahaya tersebut. Wa idza adlama alaihim qamu, ketika cahayanya itu hilang, mereka langsung berdiri lagi. Jadi seakan-akan mereka ingin kembali tapi sudah tidak bisa. Dan ketika cahaya itu, jadi tidak menuntun kepada betul-betul cahaya, tidak. Tapi cuman seakan-akan cahaya ketika mau didatangi ternyata malah merusak mata mereka. Langsung ketika gelap mereka langsung berhenti. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala akan menghilangkan atau mengambil pendengaran dan mata mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Itu yang Allah Ta'ala contohkan ya terhadap sifat-sifat orang munafik. Ya, untuk mempersingkat, artinya kita sudah ini sampai pada ayat ke-20 ini, sampai pada akhir pembahasan tentang sifat orang munafik. Allah Ta'ala sudah pertama, Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Beriman itu yang iman yang membuka hatinya untuk iman, yakin kepada bil ghaib wa yuqimuna shalah, menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya ada kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan dengan membuka hati untuk beriman kepada Allah. Setelah itu sifat yang kedua yaitu orang yang menutup, mereka yang tidak mau mendapati hidayah Allah dan mereka tidak mau bermanfaat bagi manusia. Makanya mereka mau diingatkan atau tidak diingatkan, mereka tetap hatinya tertutup, gitu ya. Ini hati terbuka orang beriman sehingga mereka mendapati iman kepada Allah, percaya Allah, dan mereka berbuat dengan nilai-nilai kebaikan. Yang ini menutup hatinya. Dan yang ketiga, ini hatinya sakit. Kalau ini buka, ini tutup, yang ketiga ini hatinya sakit, rusak hatinya, yang munafik. Maka sifat di dunia manusia ya isinya tiga ini. Kalau enggak hatinya yang terbuka, atau hati tertutup, atau hatinya sakit, gitu ya. Maka tiga ini adalah tiga golongan manusia yang harus kita pelajari. Di manakah golongan kita ini? Di mana kita ini? Pada golongan apa? Apakah golongan yang ingin mendapatkan hidayah sehingga bisa menyebarkan nilai-nilai kebaikan? Apakah saya ini di hati orang-orang yang menutup hati? Ya, di golongan yang menutup hati, yang diingatkan enggak mau, beriman tidak, hati tertutup, enggak mau menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Atau hati yang sakit, sudah enggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Na'udzubillah. Gitu ya. Maka tiga golongan ini. Setelah itu Allah Ta'ala di ayat yang ke-21 ini baru pertama kali ya, setelah kita membaca dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 20, ini perintah pertama kali yang Allah Ta'ala perintahkan kepada manusia ketika ingin membuka hidayah Al-Quran. Jadi sebelum perintah ini adalah perintah pertama kali. Apakah perintah ini tentang sholat, atau perintah tentang sedekah, atau perintah tentang apa? Allah Ta'ala memerintahkan di dalam hidayah Al-Quran, yang pertama kali yang Allah minta kepada manusia yaitu perintah ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia, u'budu rabbakum, yaitu perintahnya pertama yaitu ibadahilah Tuhanmu, hambakanlah dirimu kepada Tuhanmu. Ya, jadi perintah pertama apa? Ibadah, menghambakan diri. Jadi setelah tiga golongan Allah Ta'ala ceritakan ya di dunia ini seperti inilah, ada golongan ini, golongan ini. Maka Allah Ta'ala mengembalikan lagi, wahai manusia dari golongan manapun, u'budu rabbakum, ibadahilah Tuhanmu.
Allah Ta'ala masih mengatakan Tuhanmu. Rabbakum, ya, yang mengatur, yang mengopeni kalian, yang melayani kalian. Setelah itu menanyakan Rabbakum, Tuhan saya, saya diperintahkan ibadah. Ibadah kepada Tuhan kalian, Tuhan saya. Tuhan yang bagaimana? Allah Ta'ala mengatakan Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dialah yang telah menciptakan kalian, itu yang berhak untuk kalian sembah. Ya, jadi alasan pertama nyembah Allah itu kenapa? Ya karena Allah yang menciptakan kita. Kalau kita menyembah terhadap sesuatu yang bukan menciptakan kita, ya salah alamatnya. Dia yang menciptakan, dia yang mengadakan, dia yang berhak untuk disembah. Gitu ya. Kalau tidak pernah menciptakan, sekedar menolong, kata orang-orang kafir yang mengatakan Nabi Isa itu penolong terus disembah lah. Ini salah ini. Gitu ya. Atau dewa-dewa mereka bukan pencipta, tapi mereka itu tahu sebenarnya pencipta itu Allah. Tapi mereka enggan, tidak mau langsung, tidak mau menyembah Allah. Mereka menyembah dewa-dewa mereka, dewa hujan lah, dewa apalah, seperti itu. Ya. Padahal mereka tahu, la in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Mereka tahu yang ciptakan langit bumi semuanya ini Allah. Tapi mereka tidak menjadikan alasan pencipta Allah itu untuk diibadahi satu-satunya. Allah Ta'ala mengatakan ibadahilah Tuhanmu, Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi kalian dan orang-orang terdahulu semuanya itu Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala yang menciptakan. Agar apa? Agar kalian bertakwa agar kalian bertakwa. Agar kalian hatinya selalu takut terhadap siapa yang menciptakan kalian, untuk kalian ibadahi. Yang mana Allah Ta'ala alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Yang Allah Ta'ala lah tidak hanya menciptakan, dan Allah Ta'ala menjadikan bumi ini firas. Firas itu apa? Firas itu buat regut malam, itu namanya firas. Buat tidur malam itu namanya firas. Firas itu karpet, kasur, tempat yang terbentang itu namanya firas. Ja'ala lakumul arda, Allah Ta'ala menjadikan bumi itu firas. Ya. Famshu fi manakibiha, ya. Jadi terserah mau jalan kemana seakan-akan terbentang. Ya. Katanya bumi bulat, tapi kok nggak pernah kayak jungkel gini, ya nggak pernah kan? Rasanya lurus saja. Mau kemana pun lurus saja. Itu kehendak Allah Ta'ala. Firasyan, terbentang. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya firas. Was-samaa'a binaa'a, dan Allah Ta'ala juga lihat, Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah Ta'ala menjadikan bumi ini firas. Allah Ta'ala menjadikan langit bina, menjadikan langit itu bangunannya. Bangunan yang tidak bertiang dan tidak pernah rubuh. Kelihatan indah langit. Ada atapnya, tapi nggak tahu tiangnya di mana. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anzala minas sama'i ma'an. Ya, tidak hanya itu, Allah Ta'ala yang telah menurunkan dari langit air. Ya. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, dan mengeluarkan dari air-air itu supaya bisa menjadi buah-buah, dan buah itu menjadi rizki kalian. Kalian ini tidak hanya manusia, kalian ini semua makhluk hidup itu mendapatkan rizki dari sumber yang pertama, yaitu air. Gitu ya. Coba kalau rizki itu, makanya kalau di dunia itu sifatnya rizki itu ya, itu sifatnya perlu diikhtiarkan, diusahakan. Karena agar pengelolaannya itu dapat seperti rizki yang kita dapati. Maksud gini, kalau rizki itu langsung mintanya dari Allah Ta'ala, langsung kontan, Mama. Saya pengen makan nasi goreng, tahu-tahu nasi goreng langsung timbul. Nanti rizki yang lain nggak dapat itu. Yang penjual nasi goreng nggak dapat rizkinya. Ya, tidak ada.
Tapi kalau sudah air Allah Ta'ala turunkan, maka air itu jadi masuk ke tanah. Ya, masuk ke tanah. Tanah nanti air itu juga air itu juga jadi rizkinya binatang, cacing-cacing penggembur tanah itu untuk mereka makhluk hidup. Terus tumbuhan-tumbuhan dapat rizki dari air itu. Tumbuhannya dimakan ayam, tumbuhannya dimakan kambing. Kambing mendapatkan rizki dari tumbuhan itu. Kambingnya kita makan, kita dapat rizki dari makan kambing. Itu alurannya demikian. Ini dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minat tamarat. Allah Taala menurunkan satu air, dari air itu sumbernya Allah Taala mengeluarkan banyak buah-buahan. Di sini katakan bukan tamaroh, bukan satu buah, tapi tamarot, banyak buah. Betul enggak? Kita lihat tanah itu kadang tanahnya besar, bahannya sama. Bahannya air sama tanah. Cuman bibit-bibitnya saja mungkin yang beda. Cuman intinya bahan utamanya sama air. Ma'an, Allah Ta'ala di sini mengatakan bukan miyah atau air-air yang banyak. Tidak, Allah Ta'ala mengatakan satu air. Karena kehendak Allah Ta'ala bisa menjadikan banyak buah yang dikeluarkan. Subhanallah. Rizqan lakum, untuk rizki kalian, untuk fasilitas hidup kalian. Fala taj'alu, maka dengan demikian hebatnya ya, Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah Ta'ala menjadikan bumi tempat tinggal, Allah Ta'ala menjadikan langit untuk bangunannya, Allah Ta'ala menjadikan air, menurunkan air untuk rizki kalian, dan mengeluar dari air tersebut keluar buah-buahan untuk rizki kalian. Maka dengan demikian fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian menjadikan dengan Allah Ta'ala ada nidun. Nidun itu ada tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antum ta'lamun, dan kalian sesungguhnya telah mengetahui. Ya, setelah Allah memerintahkan ibadahilah Allah, Allah mengatakan jangan kalian menjadikan Allah Ta'ala tandingan. Sembahlah Allah, terus kita kenal Allah, setelah itu kita jangan menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini satu kesatuan ya. Tidak bisa ibadah sama Allah, tapi tidak bisa kita belajar untuk ibadah kepada Allah, tapi kita melupakan belajar untuk tidak sampai melupakan belajar untuk jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan. Artinya tidak sampai menyembah Allah, jangan. Ya. Jadi belajarnya itu harus dua. Bagaimana saya ibadah, bagaimana saya tidak terjerumus kepada kesyirikan. Karena ditakutkan ya, orang kalau belajarnya wudhu toh, tapi nggak pernah belajar pembatal wudhu, maka dia tidak akan tahu sampai kapan dia batal wudhu. Seakan-akan wudhunya nggak pernah batal, gitu ya. Karena nggak pernah tahu apakah hukum batal wudhu itu bagaimana, dia nggak pernah tahu. Sehari dia nggak pernah tahu batal wudhunya kapan. Na'udzubillah. Orang yang beriman juga gitu. Islam itu juga gitu. Kalau kita belajar Islamnya tapi kita tidak pernah belajar nawakid Islamnya, pembatal Islam, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah tahu ternyata Islam kita pernah terbatalkan. Na'udzubillah. Gitu ya. Maka bahayanya demikian. Emang nawakid yang sesuatu yang membatalkan tuh keri ngelihatnya. Oh ternyata nggak boleh. Oh ternyata nggak. Oh ya susah ya gitu. Ternyata ya itulah yang bisa membatalkan. Kalau kita nggak belajar ya nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Oh sholat itu nggak boleh ngomong ya. Oh sholat itu nggak boleh nggak boleh nggak boleh jalan-jalan ya. Sholat itu nggak boleh ini dan itu ya. Oh puasa itu nggak boleh makan ternyata ya. Oh puasa ya. Puasa itu bukan hanya nggak boleh makan dan minum. Puasa itu juga tidak boleh tidak boleh melakukan yang merusak hati, nggak boleh. Ya, persaksian palsu, maksiat itu nggak boleh. Karena apa? Karena dapat menghabiskan pahala. Itu kalau kita nggak tahu, Pak.
Itu seakan-akan kita puasa, maksiat yo jalan, nggak tahu kalau itu membatalkan. Kita kira ya membatalkan itu cuma makan dan minum saja. Ternyata di hadapan Allah nggak ada pahala puasa. Dari mana? Ternyata dibatalkan karena maksiat-maksiat kita. Itu kalau naudzubillah, itu kalau bahayanya kita tidak belajar agar tidak terjatuh kepada pembatal-pembatal tersebut. Allah Ta'ala mengajarkan ini setelah ibadah Allah, mengenal Allah. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan fala taja'alu lillah, jangan jadikan bersama Allah niddan, yaitu tandingan. Sudah betul kamu ibadah sama Allah. Lanjutannya adalah jangan menjadikan ada selain Allah yang sama-sama disembah. Gitu ya. Tadi kan beritanya nyembah Allah. Umpama ini ada orang yang sudah nyembah yang lain. Terus ada perintah, sembahlah Allah yang telah menciptakan. Oh ya udah, berarti saya sembah Allah juga. Berarti nyembah Allah plus nyembah ini. Ini kan tetap salah. Allah Ta'ala mengatakan fala taj'alu lillahi niddan. Jangan menjadikan Allah tandingan. Oh, berarti nyembahnya harus satu saja. Yang nyembah yang lain saya harus tinggalkan untuk satu ini, gitu ya. Maka menyembah Allah Ta'ala untuk esanya Allah, untuk satunya Allah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui, sesungguhnya kalian tahu. Ya, tinggal 2 ayat lagi terakhir. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian masih dalam keraguan terhadap apa yang telah kita turunkan. Ini Allah Ta'ala mengingatkan lagi. Sebelumnya kan kita dikasih tahu Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan. Setelah itu Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana sifat-sifat 3 golongan tersebut, dan Allah Ta'ala memerintahkan tentang ibadah kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana Allah Ta'ala yang sebagai pencipta. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan apabila kalian masih dalam keraguan, ya, mimma nazzalna ala abdina, ya, umpama tadi kan kita sudah tahu tentang golongan, terus kita tahu kita diperintahkan ibadah. Terus kita masih ragu, apakah betul sih kitab ini, apakah betul? Apakah masih ragu? Mimma nazzalna ala abdina, terhadap hambaku, maka Allah Ta'ala mengatakan fa'tu bisuratin min mithlihi. Allah Ta'ala tantang lagi. Allah Ta'ala tantang, maka datangkanlah dengan sebuah surat yang sama dengan surat yang ada dalam Al-Quran. Wadu'u syuhada'akum, tidak sampai situ. Kalau kalian gak bisa, panggilkan syuhada kalian, orang-orang yang mampu seperti kalian, atau orang-orang yang menyaksikan kalian, min dunillah, selain Allah, in kuntum shodikin, kalau kalian percaya. Datang, Allah Ta'ala tantang. Kalau kalian masih ragu terhadap Quran, bikinlah sesuai dengan Al-Quran. Tidak akan bisa. Allah Ta'ala menantang itu. Allah Ta'ala mengatakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar. Fa illam taf'alu, kalau kalian belum mengerjakan, kalian gak bisa, walan taf'alu, dan sampai kapanpun kalian tidak akan bisa. Artinya lam taf'alu itu artinya sebelumnya kalian tidak akan bisa, lan taf'alu setelahnya pun, dan sampai kapanpun kalian tidak akan bisa. Lan, ya, kalimat lan di dalam bahasa Arab itu artinya tidak akan sampai kapanpun. Beda kalau la itu tidak, sekedar tidak. Tapi kalau lan itu sampai kapanpun tidak akan bisa. Lam taf'alu sebelumnya nggak akan bisa, lan taf'alu setelahnya sampai kapanpun tidak akan bisa. Maka fattakun nar, takutlah sama api neraka. Gitu ya. Kalau udah kalian nggak bisa, maka sudahlah, takutlah sama api neraka, bahaya. Yang mana api neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Yang mana api neraka itu, takutlah kepada api neraka yang ngeri itu. Yang mana api neraka itu bahannya adalah dari diri kalian sendiri, an-nas wal hijarah, dari manusia dan apa? Dan batu. Uiddat lil kafirin. Dan itu dipersiapkan bagi orang-orang yang kufur, yang telah menutup,
yang telah tidak mempercayai atau yang masih ragu terhadap Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, yang masih menutup hatinya, tidak bisa beribadah, tidak bisa menghilangkan semua tandingan-tandingan Allah untuk beribadah kepada Allah taala secara esa. Gitu ya. Kalau tidak, enggak bisa Pak kita mengatakan saya agama Islam dan saya mengatakan selain Islam juga benar. Nah, ini berarti masih ada sifat belum mengamalkan fala taj'alu lillahi andadan. Masih menganggap Tuhan Islam Allah benar. Berarti kalau Kristen benar, berarti Kristen pun nyembah Yesus benar. Yahudi kalau dibilang benar, berarti Yahudi nyembah Tuhannya berarti benar. Terus yang lain juga nyembah dewanya. Kalau agama itu benar, maka Tuhannya pun yang disembah juga benar. Berarti ada Tuhan-Tuhan yang dianggap benar juga dengan Allah. Berarti belum mengamalkan fala taj'alu lillahi andada, gitu ya. Oh, budunya sudah betul, tapi fala taj'alu lillahi andadanya belum betul. Berarti belum sempurna keislamannya, menyerahkan dirinya, mengikuti perintah Allahnya belum sempurna. Berarti dia masih ada fi raibin mimma nazzalna, masih ada keraguan terhadap hidayah Al-Qur'an. Maka dia termasuk yang uiddat lil kafirin, naudzubillah. Memasuki fatakun nar maka takutlah terhadap api neraka yang mana bahan bakarnya dari manusia dan batu yang dipersiapkan oleh orang-orang kafir. Mungkin itu sampai situ saja. Semoga bermanfaat. Astaghfirukum. Semoga ini bermanfaat. Lagi-lagi jangan lupa ya, ini kita masih ketemu 2 minggu lagi atau 3 minggu mungkin ya. Karena Kamis besok, Kamis kelima, 3 minggu atau masih banyak waktulah untuk bisa kita murojaah, kita baca lagi pelan-pelan. Kita baca lagi mumpung masih sampai ayat ke-24. Sehingga kualitas kita sampai di ayat 24 ini kalau baca itu betul-betul secara bacaan tepat, secara makna mufradatnya itu kita juga tepat, secara maknanya juga kita paham. Itu kalau kita murojaah. Nanti insyaallah kita jalan terus. Kalau kita murojaah baca lagi dari awal itu sudah kayak baca cerita itu. Karena sudah tahu artinya, tahu gambarannya tentang bagaimana, itu enak, nikmat. Insya Allah Quran itu semakin dibaca semakin keluar nanti ilmunya. Nanti baca pertama insya Allah dengan yang kedua akan berbeda, gitu ya, akan berbeda. Oh ternyata ada manfaat yang lain. Oh ternyata ada ini. Oh ternyata ini gitu. Bahkan kita nggak punya solusi dalam hidup, baca lagi Al-Quran di ayat yang sama pun, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Oh sudah dapat jawabannya saya. Gitu. Itu kalau kita sudah memaknai Al-Quran luar biasa. Apapun masalahnya, baca Al-Fatihah, oh sudah dapat. Ini kembalinya ke sini sudah ini solusinya. Itu. Ini insyaallah akan jalannya tepat dan jalan yang lurus. Biidznillah taala, karena Rasulullah sudah mewasiatkan tidak akan manusia itu dalam kesesatan selama berpegang teguh kepada 2 ini, Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Allahumma qad istauda'na kama 'allamtanahu fardutuhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Minta maaf kurang lebihnya. Astaghfirukum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.